Halo Kak Sim. Ya, halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kita apa kabar Kak? Lama tak baru ketemu ini Kak? Harus dipastikan dulu kelihatan, baru kita bicara. Kalau sudah pasti, baru kita bisa Iya. bicara. Iya. Begitu kira-kira. Iya. Ada perintah? Apa dibahas di halaman politik hari ini Kak? Politik kita fokus di pemilu. Iya. Pemilu karena ini sisa sekitar 26 hari lagi ya. Menuju 14 Februari. Iya. Jadi, semakin mendekati tentu semakin ketat, semakin banyak tekanan, baik tekanan dari pemilih maupun tekanan dari penguasa. Dan tentu netizen Iya. sudah melihat dan sudah mendengar tekanan-tekanan dari penguasa untuk memenangkan salah satu calon. Iya. Pasti Anda usah. Apalagi kalau Anda rakyat biasa. Apalagi kalau Anda terima bantuan. Siap-siap mau ditekan. Beda kalau kita ini ya. Yang, Iya. yang karyawan swasta yang tidak punya, atau apalagi jurnalis, tidak ada berani tekan untuk memilih ini, tidak ada. Jadi seperti itu sudah banyak kita dengar. Ada yang bahkan yang sudah money politik. Nah, money politik ini terjadi di Bulukumba juga dan sudah masuk di sidang perdana. Wih. Hari ini adalah sidang tuntutan. Dituntut berapa tahun? Kan maksimalnya itu 2 tahun denda 24 juta. Iya. Tidak tahu berapa. Nah, tapi tetap ada hukuman pidana. Kalau misalnya bagi-bagi uang untuk memenangkan salah satu calon. Nah, seperti itu. Nah, kita di halaman Sulsel memilih untuk hari ini kita turun dengan review prediksi Dapil Sulsel 5 DPRD Sulsel. Jadi di Dapil 5 ini meliputi Kabupaten Bulukumba dan Sinjai. Kursinya itu kotanya 6 kursi. Kotanya 6 kursi. Nah, pemilih terbesar tentu di Bulukumba 50% lebih ya. Coba kita lihat yang pastinya di Bulukumba 63% pemilih di Bulukumba. Cuman selama ini orang-orang di Bulukumba itu tidak menyatu sehingga mampu diambil oleh banyak-banyak orang Sinjai dan Wangi. Terpecah kayak di Kak? Pecah-pecah di sana karena kan memang di Bulukumba itu ada 3 etnis di situ. Etnis Bugis, etnis Konjo, sama etnis Makassar yang dekatan dengan Bantai. Jadi memang apalagi kan ketika ada pemilihan maka variabel etnis itu berlaku meskipun kita menganut sistem anti sara, tapi kalau pemilihan nih pertarungan ada muncul semua itu. Ini orang ini yang kita pilih, tak sama kita. Padahal kan tidak di situ sebenarnya. Iya. Di dunia modern kan melihat apakah dia mampu mewakili masyarakat di situ, apakah dia mampu memperjuangkan jalan di depan rumahnya itu tidak tidak rusak, diperbaiki kalau rusak. Iya. Apakah dia mampu memperjuangkan pembangunan di Bulukumba dan Sinjai? Seperti itu harusnya yang dipilih, bukan karena kita punya latar belakang etnis yang sama, kan tidak suku toh. Iya. Nah, begitu. Ini sebagai pendidikan politik masyarakat. Jadi kita turun dengan judul petahana terancam keluarga penguasa. Karena ada beberapa petahana ini yang dulu keluarga penguasa, anak bupati, sekarang sudah tidak nih. Sekarang ada Tommy keluarganya bupati yang mau maju. Seperti itu. Apakah mereka bisa mampu mengalahkan petahana? Iya. Nah, ini pertanyaan besar. Apakah petahana tanpa kekuatan bupatinya dulu keluarganya bisa bertahan ya? Nah, ini yang kita lihat. Jadi tentu ini adalah sebuah pertarungan politik.
pertarungan politiknya. Apakah penguasa saat ini menekan warga untuk memilih salah satu calon? Iya. Nah ini, karena kita sudah dengar bah isi-bisikan itu kurang bisa kita buktikan, cuma kan gosip di masyarakat ini sudah berseliweran dan saya rasa itu bukan rahasia umum lagi, Iya. cuman perlu pembuktian. Karena untuk mencari buktinya ini ibarat orang kentut. Terasa baunya tapi tidak tahu siapa yang kentut. Nah, seperti itu. Iya. Di telusur memilih. Kemudian masih ada lagi apa namanya? Yang tadi ya sudah masuk sidang. Kemudian saat ini KPU juga sudah mempersiapkan surat suara. Jadi sudah ada masyarakat yang ingin mencari uang tambahan, ibu-ibu yang bekerja di gudang-gudang logistik untuk melipat. Jadi dilipat ada harganya 400 sampai 500 kayaknya itu untuk per lembar. Nah ini itu bos, saya mau kasih kuat. Satu lembar kau lipat 400 rupiah. Nah, tapi dipotong 25 perak. Banyak, semakin banyak kau lipat semakin banyak. Iya. Nah, seperti itu. Itu sudah disebar dan semua gudang-gudang logistik KPU di kabupaten kota sudah melakukan pelipatan. Nah, setelah dilakukan lipat, didistribusi. Nah, terutama di daerah-daerah terjauh dulu. Iya. Kalau di Sulsel itu kan ada 4 daerah yang curam. Apa namanya yang daerah-daerah titik terjauh di utara, kemudian Kepulauan Selayar yang sampai berbatasan dengan NTB itu. Ada juga di Pangkep dan di beberapa daerah-daerah pegunungan di daerah tengah ya. Bosowa, di utara, juga di timur itu banyak itu daerah-daerah pegunungan. Seperti itu untuk Sulsel.